Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengeluaran harta yang kita gunakan pun ditanya oleh Allah Subhanahu. Tidaklah untuk berbagi kepada sesamanya, maka Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka kepada orang yang seperti itu. Kita langsung datangkan dari negeri tetangga, Sangatta. Meskipun setitik iman saja dalam hatinya, keluarkan dia dari api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, patutlah kiranya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh secara berjamaah. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kali ini subuh atau ceramah pada subuh kali ini akan diisi oleh Ustadz Hafid. Kita langsung datangkan dari negeri tetangga, Sangatta. Beliau ini salah satu pimpinan pondok di Sangatta, dan kemarin saya ketemu di Bontang. Saya minta supaya mengisi kultum di subuh kali ini. Demikian yang saya sampaikan kepada Ustaz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani al-adwamani al-a'zamani al-ashrafani ala ashrafi khalqi wa ajalli abidi, نبينا محمد بن عبد الله أبي القاسم الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم لنا منك بالخير. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Yang kami muliakan para alim ulama, asatid dan asatidah, tokoh masyarakat, pengurus Masjid Al-Ikhlas, dan jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur senantiasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh yang penuh dengan berkah ini. Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita untuk kita sama-sama menunaikan perintah Allah, yakni salat subuh secara berjamaah, yang mana Nabi SAW bersabda, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaatnya saja salat sunnah sebelum subuh ini lebih baik pahalanya di sisi Allah daripada dunia beserta isinya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka pada hari ini kita sudah sampai kepada Ramadan yang ke berapa? 24 ya Pak ya. Alhamdulillah. Kalau dibahasakan ini sudah
10 hari terakhir ya. Kalau orang lari maraton itu semakin akhir maka semakin tersisihkan yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk di awal-awal saja. Tapi satu hal yang sangat luar biasa saya saksikan pada subuh hari ini di masjid ini sudah sampai kepada tanggal 24, masjidnya pun masih penuh lagi. Maka ini satu tanda yang begitu luar biasa, kesemangatan yang luar biasa, menunjukkan betapa berkah dan makmurnya kampung ini. Semoga Allah Ta'ala tetap tambahkan keberkahannya pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Biasanya kalau sudah 10 terakhir itu Pak, Masya Allah, yang ramai di mana Pak? Di tempat-tempat perbelanjaan dan sebagainya. Tapi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk kita tetap istiqamah. Bahkan kita pun mohon kepada Allah Ta'ala sampai nanti di akhir Ramadan, sampai kepada hari kemenangan, bahkan terus sampai sepanjang tahun kita bisa hidupkan masjid kita seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan Nabi SAW apabila 10 terakhir bulan Ramadan, kana ya'takifu fi ashril awakhir min Ramadan. Wa idzan Nabi SAW juga diriwayatkan syadda mi'zarahu. Nabi SAW bahkan mengkhususkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir bulan Ramadan. Takhayyaru lailatul qadar fi ashril awakhir min Ramadan. Nabi perintahkan carilah malam-malam Lailatul Qadar pada 10 akhir bulan Ramadan. Bahkan Nabi SAW beriktikaf sepanjang 10 hari bulan Ramadan. Bahkan Nabi SAW diriwayatkan syadda mi'zarah. Nabi SAW mengencangkan ikat sarung beliau. Ulama menjelaskan maksud daripada mengencangkan ikat sarungnya adalah semakin memperbanyak ibadah beliau. Karena disitulah Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala-pahala dan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan yang luar biasa. Allah Ta'ala juga hadiahkan malam Lailatul Qadar yang orang beribadah ketika itu Allah akan berikan pahala seperti beribadah selama 1000 tahun. Semoga Allah Ta'ala pun juga anugerahkan kepada kita semua malam kemuliaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hari ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat-nikmat berupa keduniaan yang Allah berikan. Allah anugerahkan kepada kita harta, Allah anugerahkan kepada kita rumah, kendaraan, keluarga. Ini adalah nikmat yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi semua nikmat-nikmat itu dapat kita gunakan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus di bulan Ramadan ini, saat-saat Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala, maka hendaknya semua potensi kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita, maka kita gunakan semuanya untuk menambah amal kita, semakin menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat keduniaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan sungguh kamu semua akan ditanya pada hari ini tentang semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Bahkan Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an arba'in. Tidak akan mampu bergeser satu langkah kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sehingga dia diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 perkara di antara yang Allah taala mintai pertanggungjawaban. Yang pertama, an umrihi fima afnahu. Umur yang Allah berikan kepada kita untuk apa kita habiskan. Terkhusus usia muda Allah Subhanahu wa taala pun akan mintai pertanggungjawaban lebih. Wa an syababihi fima ablahu. Usia muda untuk apa kita gunakan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tapi khusus untuk nikmat harta yang Allah berikan kepada kita, Allah akan tanya 2 pertanyaan. Yang pertama ditanya tadi untuk apa usianya dihabiskan, untuk apa usia mudanya digunakan. Tapi untuk harta Allah tanya min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta itu didapatkan dan kemana harta itu digunakan.
Bukan hanya sekedar sumbernya saja yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kegunaan ataupun kemanfaatannya pun, pengeluaran harta yang kita gunakan pun ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita mengeluarkannya tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, maka ini akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa an ilmihi madza amila fihi. Terhadap orang-orang yang Allah anugerahkan ilmu kepada mereka, orang-orang yang pernah mereka belajar ilmu agama pun Allah akan minta pertanggungjawaban nanti apa yang sudah dia buat dengan ilmu yang sudah dia ketahui. Kita tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bagaimana mengusahakan keduniaan kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia di sore hari letih karena mencari nafkah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Satu orang dia sebagai seorang pedagang, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, at-tajirus saduqul amin ma'as-siddiqin wasyuhada was-salihin. Satu orang pedagang nampaknya dia bekerja untuk keduniaan, tetapi dalam usaha perniagaannya itu dia jaga perintah Allah. Satu orang pedagang yang jujur, lagi bisa dipercaya, nanti di hari kiamat Allah Ta'ala kumpulkan dia bersama orang-orang salih, bersama orang-orang siddiqin, orang-orang yang benar imannya kepada Allah, bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ketika apa? Ketika perniagaannya dilandasi atas perintah Allah dan Rasulnya. Sepertinya dia berdagang, tetapi ketika perdagangannya menjalankan perintah Allah, mengangkat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia keluar untuk mencari nafkah dengan niat yang pertama adalah menafkahi keluarganya, yang kedua niatnya adalah untuk berbagi kepada sesamanya, yang ketiga niatnya adalah untuk tidak menyusahkan orang lain, tidak menjadi beban kehidupan untuk orang lain, menumpang hidup kepada orang lain. Dia niat untuk bekerja atas keduniaan yang dia geluti. Yang pertama adalah untuk menafkahi keluarganya, yang kedua adalah untuk berbagi kepada sesamanya, dan yang ketiga untuk tidak menjadi beban hidup kepada orang lain. Maka Nabi bersabda, nanti di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan wajahnya bercahaya sebagaimana bulan purnama. Nampaknya dia kerja dunia, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Hari ini yang membedakan dalam setiap kegiatan kita adalah niatnya. Orang yang berangkat dari rumahnya sama-sama dia ke kantornya, mungkin sama-sama pasar yang dia tuju, mungkin sama-sama jenis usaha yang dia lakukan, tapi niatnya berbeda. Lanjutan daripada hadis yang kita bacakan tadi, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dia keluar dari rumahnya untuk mengusahakan perniagaan keduniaannya, yang pertama niatnya apa? Niat untuk mengumpulkan harta, memperbanyak hartanya. Yang kedua apa? Untuk memamerkan harta yang dia miliki, dan tidaklah untuk berbagi kepada sesamanya. Maka Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada orang yang seperti ini. Kantor yang dia tuju sama, pekerjaan yang digeluti sama, pasar tempat dia berdagang pun sama juga, tapi nilainya jauh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang satu Allah akan berikan kemuliaan, dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Yang satu mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah niatnya. Maka setiap amal kita tentunya kita barengi niat untuk kita taqarrub kepada Allah. Innamal a'malu binniyat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau mengatakan, hadis sungguhnya amal itu bergantung kepada niatnya, itu mencakup sepertiga daripada ini agama. Pakai baju kalau kita niatkan untuk menutup aurat, maka mendapat pahala di sisi Allah taala. Tapi kalau tidak diniatkan apa-apa, maka tidak bernilai apa-apa. Makan minum kita ketika kita niatkan untuk memperkuat ibadah kita, maka bernilai pahala. Tapi kalau hanya sekedar untuk menikmati enaknya makanan, maka tidak bernilai apa-apa. Istirahat kita ketika kita malam, kita niatkan untuk bagaimana bangun kita lebih fresh lagi untuk ibadah kepada Allah, itu pun bernilai pahala tidur. Bahkan bersama istri pun ketika diniatkan dengan niat yang benar,
bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak ada niat apa-apa, maka tidak bernilai apa-apa. Sekedar kegiatan ataupun aktivitas biasa saja. Itulah yang membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian nikmat yang Allah karuniakan kepada kita juga yang tidak kalah besarnya adalah nikmat kesehatan. Nikmat sehat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah mahal sekali harganya. Orang mampu menghabiskan seluruh harta yang sudah dia kumpulkan sepanjang hidupnya demi untuk meraih namanya kesehatan. Apalah artinya bergelimang harta keduniaan kalaulah dia Allah takdirkan menderita satu penyakit, katakan gula, katakan meskipun sekian banyak harta yang dimilikinya tidaklah pun dapat dinikmatinya juga. Maka Nabi SAW bersabda, dua perkara yang banyak manusia melalaikannya. Apa dia? As-sihhatu wal faragh, masa sehat dan masa luang. Dua nikmat yang kebanyakan manusia banyak menyia-nyiakannya. Hari ini kita masih sehat, hari ini kita masih punya waktu luang, tapi kita belum lagi tergerak hati untuk memenuhi kebanyakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika datang saat-saat kesehatan mulai berkurang dari diri kita, barulah kita terfikir, barulah kita tergerak hati untuk menjalankan perintah Allah. Maka mumpung masih Allah Subhanahu wa taala karuniakan nikmat yang banyak kebanyakan manusia melalaikannya, maka kita gunakan semakin banyak kita mendekatkan diri kita kepada Allah, terlebih lagi di bulan yang penuh berkah ini. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan masa luang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah taala, nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmatul iman wal Islam. Wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Nikmat yang Allah anugerahkan paling besar dalam diri kita nih Pak, nikmat iman dan Islam. Hari ini kita berikrar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini sudah mampu untuk menjadi tiket kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak pernah berbuat satu kebaikan pun, meskipun tidak pernah melakukan ketaatan sekalipun, yang penting orangnya pernah ikrar seumur hidupnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengikrarkannya dengan lisan dan meyakininya dalam hatinya, sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi menceritakan orang yang terakhir sekali masuk ke dalam surga, orang yang terakhir sekali dikeluarkan dari api neraka, inilah orang yang kadar keimanannya paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan ketika dia sudah diperintahkan oleh Allah dalam hadis ini, masuklah kamu ke dalam surga, maka dia katakan, ya Allah, surga udah penuh semua, masing-masing orang sudah menempati surganya masing-masing, saya mau ditaruh di mana lagi ya Allah? Saking luar biasanya keadaan agamanya yang sangat memprihatinkan. Orang yang terakhir sekali dikeluarkan dari neraka dan terakhir sekali dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin amalnya hanya ucapan la ilaha illallah saja seumur hidupnya. Enggak tahu salat dia, enggak tahu puasa dia, enggak tahu zakat, enggak tahu haji, maksiat aja isinya kehidupannya. Tapi dalam seumur hidupnya dia pernah ucapkan la ilaha illallah, tetap Allah akan masukkan ke dalam surga. Ketika terjadi dialog dalam satu hadis, Nabi menceritakan orang-orang kafir dan orang-orang beriman dalam surga, dalam neraka. Ternyata orang-orang kafir mengatakan sama ajanya kita, sama-sama di neraka juga. Lalu apalah arti ucapan yang kamu ucapkan dulu di dunia la ilaha illallah itu, kalau akhirnya kita sama-sama di neraka? Maka mendengar ucapan ini, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada para malaikat, keluarkan semua orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah meskipun keimanan hanyalah sebesar zarrah di dalam hatinya. Meskipun sebesar zarrah saja. Ulama menyebutkan zarrah itu seperti apa? Partikel terkecil lah yang pernah kita ketahui di dunia ini, itulah zarrah. Meskipun setitik iman saja dalam hatinya, keluarkan dia dari api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kisah satu orang tadi yang dikeluarkan oleh Allah terakhir daripada api neraka dan terakhir masuk ke dalam surganya Allah taala. Maka dia katakan, ya Allah, semua surga sudah penuh. Maka Allah perintahkan, masuklah kamu ke dalam surga.
Sampai 3 kali Allah perintahkan, dalam hadis disebutkan. Maka orang itu pun menjawab lagi, ya Allah, surga sudah penuh semua orang beriman sudah menempati surganya masing-masing. Maka Allah Ta'ala firmankan kepada hamba tadi, aku siapkan untuk kamu 10 kali lipat dunia, surga yang luasnya 10 kali lipat daripada dunia. Ini derajat iman yang paling rendah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah orang yang terakhir sekali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita nikmat iman. Kita sudah ikrar kepada Allah Ta'ala dengan kalimat syahadat yang kita ucapkan. Dan tidak cukup hanya ikrar itu pun Allah anugerahkan kita juga untuk mampu mengamalkan perintah Allah berupa Islam ini. Maka kita berharap kepada Allah Ta'ala golongkan kita kepada orang-orang yang beruntung di dunia sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat iman ini Allah Ta'ala tidak berikan kepada setiap orang. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu yu'ti dunya liman yuhib wa man la yuhib. Untuk nikmat keduniaan Nabi sabdakan Allah berikan kepada orang yang Allah cintai ataupun orang yang tidak Allah cintai. Bukan standar barometer kecintaan Allah kepada seorang hamba ketika hamba ini diberikan keduniaan. Karena orang kafir sekalipun Allah berikan keduniaan, bahkan boleh jadi lebih hebat lagi. Karena apa? Karena memang semua kebaikan mereka Allah balas di dunia. Semua kebaikan yang mereka kerjakan sesama manusia, sesama makhluk, Allah balas semua kebaikannya di dunia, sehingga tidak ada lagi nanti kebaikannya untuk dibalas di akhirat. Allahu yu'ti dunya liman yuhib wa man la yuhib. Allah berikan nikmat keduniaan ini. Orang yang taatkah dia, tidak taatkah dia, rajin ke masjid, enggak pernah ke masjid sekalipun, Allah kasih juga. Karena itu bukanlah barometer standar ukuran kecintaan Allah kepada hambanya. Walakinnallaha la yu'ti ad-dina illa lillah.